Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Ingkang Maha Agung untuk saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini ya. Semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak. Dan untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, di mancanegara, di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih ya. Semoga selalu always dan always selalu, tidak pernah never, bertumbuhlah menjadi yang anti skip dan anti download. Begitu juga ya, yang berkenan silahkan di share, tapi linknya jangan diunduh, dipotong-potong lalu diunggah ulang, jangan. Kalau mau perlu menggunakan data dari video-video kajian di sini, silakan konfirmasi dulu lewat WA ya. Berikutnya seluruhnya aku nggak bisa sebutkan satu persatu atas doa-doa baik kalian untukku. Aku juga selalu berharap doa yang baik itu yang kamu tujukan kepadaku juga Allah curahkan kepadamu. Jadi kita sesama saudara muslim saling mendoa kebaikan untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Beberapa waktu lalu masuk WA ya secara japri itu dari Kang Mas Golep Fanta 75 atau GF75. Nggak tahu namanya siapa ini dan dari mana. Berita tentang terbakar kubah Masjid Jakarta Islamic Center. Dan berita ini juga dikirimkan kepada aku oleh Kang Mas Edi Margono yang punya Jogja ya. Terima kasih atas info-info beritanya ya. Aku agak bingung karena di request begini sama GF75. Assalamualaikum Gus, waalaikumsalam. Bisa request bahas masalah ini di Mampir Ngombe Gus gitu. Opo iki tajuknya. Oke lah, kita kasih tajuk ketika Tuhan sulit dimengerti ya. Ketika Tuhan sulit dimengerti. Oke, sebelum ke sana aku mau sampaikan dulu bahwa informasi yang masuk dari teman kita dari Bali. Ternyata kajian tajuk utama kita tadi malam itu audionya kurang jelas ya. Dan itu Gra itu sudah kasih advice pakai headphone atau kalau punya salon atau speaker ya yang untuk laptop itu loh, itu bisa ya. Ya sudah diupayakan ya karena bukan studio ya, entah karena suara hujan karena tadi malam hujan lebat atau karena yang lain juga enggak tahu ya. Tapi begini aja, kalau kalian minta itu dibikinkan satu video yang jelas audio dan videonya yang memanfaatkan, jadi dimanfaatkan di tajuk yang keempat, seri keempat kita ya, langsung membahas tentang jauh jaha dan nafsin mahidatin, ya enggak apa-apa, aku akan bersedia saja. Silakan bagaimana baiknya bisa di request lewat Mampir Ngombe atau japri lewat WA, monggo saja. Tapi kalau itu dirasa cukup ya sudah, nggak usah. Gitu ya. Oke, aku baca dulu komentar yang masuk dari kalian dari Mampir Ngombe yang kemarin ya. Singkat saja ya. Oke, untuk Uti Sumarni matur numbah nuwun, kemudian Kang Hermas Edison juga terima kasih. Untuk Soleha Aisyah terima kasih ya. Mbak Gispati terima kasih, Kang Mas Isdianto PPTK terima kasih. Untuk Mas Benhur Bamas Muljam terima kasih. Iya Mas, konsep apa al-wala al-baro itu memang harus ditanamkan ya, sehingga kita boleh kehilangan apapun tapi jangan sampai kehilangan akidah Islam, itu jangan sampai ya. Cinta yang tanpa reserve itu ya itu bagaimana kita mencintai Islam. Kalau sudah kita mencintai Islam tuh tidak ada posisi tawar lagi ya. Mau di gimanakan pun tidak akan tergoyahkan. Sorry masih batuk. Tapi yang namanya menanamkan wal-wala wal-baro itu ya tidak bisa instan Mas. Makanya kita perlu ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Perlu ngaji ya.
Oke, itu masukan yang bagus dari Kang Mas Ben Hur Bamas Muljam dan aku sangat setuju. Kemudian Kang Mas Wahyudi Junaid. Assalamualaikum, waalaikumsalam Gus. Mau berbagi resep herbal untuk batuk, pilek. Waduh, mantap iki. Ini teman-teman juga bisa baca resep dari Kang Mas Wahyu Junaidi ya. 30 gram jahe, 20 gram temulawak, 10 gram kencur, 1 sendok teh adas. Teh adas ini ya, bukan teh panas ya. Takut keliru. 1 buah jeruk nipis peres sambil airnya. 1 sendok madu, alhamdulillah madunya ada ini siap ya. Dipanaskan 200 cc. Sekitar 200 cc hingga mendidih. Oke, terima kasih untuk Kang Sam Wahyudi Junaid. Bukan Junaidi tapi Junaid disingkat namanya. Ternyata salam Isra. Oke, salam Isra ya. Ternyata from Ongis Iras. Itu bahasa programnya Kerangalam. Ongis Iras itu Singosari ya. Matur nuwun Sam. Oyi Sam, matur nuwun atas resep-resepnya dan itu teman-teman lain juga bisa mencoba. Berikutnya dari Singosari itu Malang ya, dari Surabaya kita masuk Lawang, Singosari baru Kota Malang. Dari Ongis Iras dari Singosari kita ke mana ini? Baru menyimak setelah Jumatan. Oh, Kang Sahran Gifari. Ternyata hujan juga di sana ya. Oke. Dari Kang Sahran kita ke Kang Halim Rais di Ambon. Oke, terima kasih. Ini beli putu suasana. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Hadir Nyimak Gus, semoga sehat selalu, jaga kesehatan musim hujan. Iya. Hujan mengguyur. Dari Bali kita ke Rembang ada Kang Rizal Wahyu. Oke, matur nuwun. Ada Kang Mas Hisam Nadir. Wih, pasti dingin banget ya. Sehat terus Pak, insya Allah tambah sehat. Amin. Amin ya robbal alamin. Dingin yang menggigit. Dingin yang membacok tulang. Ini soleha kita, senior kita ini, tapi nggak tahu datang dan pergi ini. Kalau nggak salah dia pernah komen dulu mertuanya disuruh ngaji di sini, mertuanya bilang itu Ustadz kok gondrong. Gimana kabar ibu mertuanya? Semoga sehat selalu ya. Untuk Mbak Jihan Hanunah, ya mungkin sibuk ya nggak bisa selalu hadir di sini. Tapi ini dia senior ini. Sejak pewer kita masih 20-an orang dulu dia sudah hadir. Oke, assalamualaikum, waalaikumsalam. Hadir nyimak Tuan Guru. Oke, matur nuwun, salam untuk keluarga, untuk semua keluarga yang ada di rumah ya, Mbak Jihan Hanuna. Berikutnya Kang Mas Edi Margono Jogja. Waalaikumsalam, waalaikumsalam wabarakatuh. Salam Isra untuk Kang Mas Edi Margono. Di Manada ya oke, salam Isra juga. Hati yang memerah. Kang Mas Nana Subiana. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tangerang hadir. Tangerang banyak loh saudara kita. Soleh kita Luisa Adriana. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Hadir nyimak. Oke. Kemudian Mas El Diablo. Alhamdulillah nomor 2. Oke, terima kasih Kang Hari Sunandar, terima kasih. Dark Attack. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pendapat solusi dan selalu waspada terhadap gerakan titik-titik yang selalu licik, menyamar, fitnah, praming, dusta setiap titik-titik, khususnya titik-titik selalu dibekali misi ini sejak kecil. Berikutnya fokus edukasi pada tauhid. Oh ya, mantap ya. Jangan tergiring arus Romawiliat yang banyak membuat perpecahan pada umat Islam. Oke. Jaga persaudaraan sesama umat Islam dan selalu bersatu dan saling peduli. Salam Islam rasional. Islam rasional juga untuk Kang Mas Dark Attack. Masukan yang sangat bagus. Kemudian kita ke Kalimantan, tepatnya Borneo. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Samarinda Nyimak. Menurut saya bikin malu. Yang mau masuk Islam hanya untuk kawin. Kalau saya dikasih 10 perempuan pun tidak akan meninggalkan Islam. Ini dia sudah ada cinta terhadap Islam yang kokoh, tak akan pernah tergoyahkan. Jadi apapun kalau suruh meninggalkan Islam dia tidak mau. Oke, Kang Penghorbi Borneo. Kemudian Kang Ben Hur Bamas Muljam lagi. Ini Kang Ben Hur dari mana ya? Apa yang dari Kupang itu kah? Ya.
Upaya pemurtatan dengan rudalisasi memang bejat, tapi ya lebih bejat lagi pemurtatan dengan rudal paksa. Ya, ya makanya kita harus soleha-soleha kita itu diberi pengertian lah ya. Orang laki-laki yang sama-sama Islam aja banyak, nggak kurang kok. Ya, karena beresiko. Kecuali ada saudara kita kenal, dia mu'alaf sudah sekian tahun dan terbukti. Ya, kemarin yang kita urus yang di Blitar itu ya sudah dimu'alafkan di KUA, sudah disunatkan, dan dia tidak pulang ke daerahnya, tetap di situ selama 2 tahun. Ini laporan mertuanya ke kami. Ya, aku sama Mas Pitro itu ya dari mana itu? Ayasop ya, kami datang. Ini laporan bapaknya sendiri. Ya. Dan selama 2 tahun itu ya sudah sholat. Ternyata ketika pamitan katanya mau sambang, mau tilik, mau apa ke daerahnya, dan anaknya atau istrinya, anaknya bapak itu dibawa ke sana. Akhirnya apa? Kata iklaniku bablas angine. Murtad. Itu sudah nggak main-main. Ya, bersyahadatnya di KUA, sudah disunat, sudah ditunggu 2 tahun masih seperti itu. Makanya hati-hati ya, hati-hati. Bener kata Kang Mas Ben Hur ini ya. Gerham-gerham itu harus kita antisipasi. Cuman kan itu nggak bisa disalahkan yang laki. Gerakan hamilisasi itu kan itu terjadi yang laki sama yang perempuan bodoh aja. Kalau yang perempuannya nggak mau ya nggak mungkin terjadi gitu loh. Jadi kita juga harus mengimunisasi diri kita sendiri, jangan selalu menyalahkan mereka, ya sudahlah. Yang namanya gerham, gerakan hamilisasi itu mesti itu dua belah pihak sama podo dene kata orang Jawa, sama maunya. Kalau perempuan-perempuan kita bertahan tidak mau lebih mencintai Islam, ya nggak mungkin terjadi toh. Itu loh ya. Makanya kita jaga soleha-soleha kita supaya tidak menjadi jerat musang berbulu domba. Iya, serigala berbulu domba. Kalau musang kan berbulu ayam. Oke, terima kasih. Berikutnya Empu 99 ya hadir. Oke, terima kasih. Asilu dari Asila bukan Asilu. Asilu Mumu dari mana ini? Bogor, terima kasih ya. Kekafiran mendekati kekufuran ya. Kupur belayan dan kasih sayang. Apa ini? Fakir belayan dan kasih sayang. Ya banyak baca Quran, banyak ngaji, banyak puasa sunnah, minta sama Allah diberikan laki yang baik. Lu kalau laki matanya itu ngelihat duniawinya saja sih, jadi repot. Lihat laki itu lihat agamanya dulu. Kalau lu fakir belahan dan kasih sayang, lu banyak sholat, lu banyak berdoa, lu banyak puasa, minta sama Allah segera kirimkan jodoh yang baik untuk hamba ya Allah gitu. Apapun yang Allah kasih itu pasti yang terbaik. Jangan mata lu itu lu lihat nanti, oh itu karyawan BUMN, oh dia punya perusahaan ini itu. Ya. Allah sudah bikin aturan lewat Kanjeng Nabi, agamanya lihat gitu ya. Berikutnya Baber Boy ya. Apa ini Baber Boy? Alhamdulillah kalau murtad Islam nggak butuh orang yang cuma KTP-nya doang. Apalagi ini cuma karena cinta dan korbannya kebanyakan muslimah. Suguhet pemakan cinta. Wik. Iya, tahu rasa lo. Makanya soleh-soleh kita harus pikir panjang ya. Kemudian Blind Spot, ada informasi LAI untuk cetakan Alkitab 2003 akan merubah nama Allah kepada nama Tuhan asli mereka yang dulu dipanggil di Yunani dan Belanda. Benarkah Gus? Saya tidak dapat informasi, tapi Kang Mas Edi Margono kirim informasi ke aku itu tentang 2 kali LAI itu didatangi teman-teman jemaat Kristen ya. Mungkin ada sesuatu yang perlu diselesaikan, sepertinya mereka tidak puas dengan terjemahan LAI. Tapi kalau untuk merubah nama Allah, tidak pakai nama Allah lagi, aku belum dapat info. Tapi kalau memang itu dirubah ya terserah saja, itu internal mereka.
Aku juga nggak tahu mau dirubah apa. Kalau Allah itu kan Islam. Kalau dalam edisi Yahudi itu YHWH. Jadi di Yahudi YHWH, di Islam alif lam lam ha, sama tetragrammaton 4 huruf mati. Kalau di Kristen mau nggak pakai Allah, mau pakai apa ya? Ya nggak tahu ya, terserah mereka ya. Mereka. Justru aku ingin tahu tuh mereka mau pakai nama siapa. Kalau pakai nama Theos itu bukan namanya, itu sebutan. Oke, aku kira cukup itu ya. Langsung kita masuk ke permasalahan yang mau kita kaji. Sama nanti aku ingatkan kembali tentang yang tadi malam, yang audionya kurang bagus, silahkan di komen baiknya gimana. Apa bikin penjelasan ulang teman-teman. Oke. Kalian kira ada nggak nabi yang tukang protes? Ya, maka jawabnya ada. Siapa? Kanjeng Nabi Musa. Kanjeng Nabi Musa itu belak-belakan pemberani dan dia tukang protes. Jadi di kitab Torah itu dikatakan, mungkin saking bandelnya orang-orang Israel, dia bilang, kan bukan aku yang melahirkan mereka, kenapa harus aku yang bertanggung jawab atas mereka? Mengapa engkau bebankan aku untuk menggembala mereka? Gitu. Ya. Jadi saking bandelnya orang-orang Israel itu bandel-bandel loh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai Kanjeng Nabi Musa protes begitu. Jadi kalau ditanya apakah Nabi itu ada yang juga protes? Ya ada. Kanjeng Nabi Musa itu suka protes. Suka tanya. Ya, nanti kita satu saat tolong kalau aku lupa ditagih, kita akan bahas kenapa Kanjeng Nabi Musa itu pernah tanya kenapa engkau tidak tidur gitu sama Allah. Ya, itu kapan-kapan bisa kita diskusikan. Oke. Aku dulu dan sekarang sepertinya juga masih suka protes aku. Dulu TV masih hitam putih ya, tahun awal-awal 80-an ya, akhir 70-an, 79 80. Aku masih ingat belum ngetop kok, belum terkenal almarhum Kiai Haji Jainuddin MZ, semoga Allah selalu merahmatinya. Belum. Pak Kiai Jainuddin itu kan sekitar sudah mau masuk pertengahan ya. Pertengahan atau akhir 80 ngetopnya itu. Ya. Tapi peristiwa yang aku lihat ini jauh sebelum itu. Jadi Pak Yai Jainuddin belum ngetop. Aku nonton TV hitam. Dulu kami TV hitam putih dan cuma satu ya, TVRI. No choice, tidak ada pilihan lain. Dan sekarang itu berkesan. Tiap jam 9 malam nonton Dunia Dalam Berita. Ya, penyiarnya bagus-bagus, nggak seperti penyiar sekarang, penyiar kacang goreng. Ya. Kalau dulu pembaca berita itu orangnya expert semua. Ada Ibu Tuti Aditama, ada Bapak Sasli Rais, ada Bapak Soekarno M. Nur, ada Bapak Yasir Denhas, ada Bapak Asahi Oramari, terus ada yang dari Papua itu Pak siapa saya lupa. Bagus-bagus dulu. Kalau penyiar ibu-ibunya ada Ibu Sri Mariati yang cantik menurut aku karena aku suka itu Anita MC Harahman. Itu matanya belok ya. Itu suka aku. Tipologinya aku suka. Wajah seperti itu aku suka gitu ya. Anita MC bagus-bagus lah ya, banyak bagus-bagus. Sekarang mungkin ya sudah pada tua ya, sudah ibu-ibu. Bahkan sudah ada yang meninggal, semoga Allah merahmatinya. Aku nonton berita saat itu, tapi bukan berita jam 9. Berita utamanya tuh jam 9, berita luar negeri juga gitu ya. Sebelum itu jam 7 kan ada berita juga. Aku lupa ada berita Pak Kiai meninggal. Siapa itu nama kiainya aku lupa. Kenapa meninggal? Dia dari perjalanan ya, buru-buru mau ngubar sholat maghrib, terus selip nabrak pohon atau apa begitu, intinya accident, tunggal ya, bukan tabrakan, bukan accident, tunggal, dan meninggal. Itu aku langsung protes loh.
Jadi memang kalau ada Islam Protestan mungkin aku masuk Islam Protestan. Aku langsung protes sama Allah itu. Ya Allah, bukankah Pak Yai itu ingin menghadapmu karena dia tidak mau kehilangan momen, kehilangan waktu, karena maghrib itu kan waktunya singkat. Dia buru-buru. Kenapa tidak Engkau lindungi ya Allah? Sehingga terjadi kecelakaan dan beliaunya meninggal. Aku protes itu. Cuman kan pada saat itu aku juga mau ajak ngomong, siapa mau ajak ngomong orang. Nggak ada yang bisa diajak diskusi, ya orang-orang desa kan. Orang-orang awam. Tapi dalam hati kecilku aku protes. Protes berat aku itu. Kan sudah jelas. Pak Yainya buru-buru memang mau sholat maghrib. Takut waktunya habis. Berarti kan mau menghadap sama Allah. Lah Allah kan maha kasih, maha sayang, maha bisa. Kenapa sih nggak dilindungi? Kenapa sih kok harus eksiden, kecelakaan dan akhirnya meninggal? Itu menjadi pertanyaan beratku. Pada waktu itu sekitar tahun 70 berapa aku lupa. Ya, itulah ketika Tuhan sulit dimengerti. Sulit dimengerti. Ya. Nah, sekarang aku bawa kalian ke era perjanjian lama. Era perjanjian lama. Ya. Kalian tahu bahwa bait Allah yang ada di tanah Israel sana itu pernah diluluh lantakkan. Siapa yang meluluh lantakkan? Rom. Kemudian setelah mereka dibawa ke, jadi Irak itu negeri tua ternyata ya. Kanjeng Nabi Ibrahim dari Irak utara sana, Babylon ya. Kalau dalam Alkitab disebut Babel. Baru ketika mereka Babel kan, terus Babel dihajar sama dari Iran itu apa kalau sekarang Iran? Persia. Nah, setelah dikuasai Persia, ini orang-orang buangan yang dari Israel itu kebijakannya berubah. Setelah Babel ditundukkan Persia, sudah kalian mau pulang sana pulang. Nah, orang-orang Israel diizinkan pulang. Nah, di situ mereka membangun bait Allah lagi. Itu sudah eranya Esra. Dan Esra yang menulis kembali kitab Torah. Makanya Esra itu juga posisinya itu penting bagi orang-orang Israel. Karena tanpa dia Torah bubar, nggak ada. Sampai-sampai ada yang bilang Esra kalau nggak dihambat dia menjadi seperti Musa. Ya. Nah, sebelum itu bait Allah itu dihajar habis. Kalau kajian-kajian perjanjian lama yang ada itu mengatakan bahwa Allah menggunakan bangsa asing untuk menghajar Israel karena sudah tidak tunduk kepada Allah. Nah, biasanya prasuposisi yang dibangun seperti itu oleh kawan-kawan kita ya. Seperti itu. Jadi Israel itu dihajar oleh Allah, ini bahasaku supaya kalian gampang. Melalui tangan-tangan kekuatan-kekuatan asing, yaitu diantaranya Romawi maksudnya. Kita kan berpikir, loh itu kan bait Allah. Berapa kuatnya sih tentara Rom itu? Kok Allah diem baik? Baitnya diluluh lantakkan seperti itu. Ya? Ketika Tuhan sulit dimengerti. Ya. Oke. Dari situ kita lari dari perjanjian lama ke perjanjian baru ya. Kamu lihat itu di YouTube masih ada videonya kalau nggak salah. Ya. Masih ada di YouTube itu. Aku pernah dikirimin dan itu video lama kok ya. Sepertinya itu di Amerika atau Amerika Latin kurang pas. Bagaimana patung yang katanya Tuhan itu disambar petir dan lulu lantak. Yesus roboh seketika. Coba. Jadi patung Yesus tuh, kamu lihat videonya di YouTube ada kok itu. Patung Yesus kan dibikin tinggi gini kan.
tinggi itu disambar petir dan lulu lantak, padahal itu bajanya itu gede-gede. Kalau lihat konstruksinya, ini Irfan ngerti itu, dia teknik sipil kan. Konstruksi itu sudah diperhitungkan harus pakai baja yang kokoh. Ternyata dihantam petir ya jungkel juga. Itu patungnya Yesus yang bagi teman-teman Kristen kita mereka terima sebagai Tuhan yang Allah, bukan Tuhan yang dihormati. Ya. Coba. Katanya Tuhan, patungnya disikat sama, itu cuma sekali sikat itu. Sekali sikat, jepret langsung jungkel itu. Patungnya Tuhan dihajar sama petir jungkel. Lihat Tuhannya kemana? Ketika Tuhan sulit dimengerti. Ya. Sama. Dari perjanjian lama, perjanjian baru, ke perjanjian terakhir. Tentang masjid kemarin. Ya. Lah masjid kok terbakar? Terlepas apapun alasannya, faktanya itu terbakar. Kubahnya itu terbakar. Masjid Jakarta Islamic Center terbakar itu, lulu lantak kan, nih. Kan kita bertanya, itu kan tempat Allah kita sembah, atau tempat kita menyembah Allah, atau itu kan bait Allah. Allahnya kemana? Kok kubahnya bisa lulu lantak terbakar seperti itu? Ketika Tuhan sulit dimengerti, aku tidak akan memberikan sebuah conclusion, summary, kesimpulan, tidak. Silahkan, karena memang aku akan menggantung masalah ini. Aku memberikan kebebasan kalian untuk mencari jawabnya. Ketika Tuhan sulit dimengerti. Itu mampir ngombe kali ini ya. Aku ingatkan untuk saudara-saudaraku semuanya, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga Islam, menjadi bingkai hatimu yang paling dalam. Tempat apa? Tempat iman bersarang. Tetapi tetap beri hormat kepada saudara-saudara kita yang memilih jalan lain. Memang kan jalan ada dua tuh. Jalan baik, jalan buruk. Sekarang pandai-pandai kita untuk memilih dan memilah. Ya. Mereka yang memilih jalan yang tidak sejalan dengan kita, ya itu sudah kehendak mereka, harus kita hormati. Ya. Berikutnya, semoga kita semua diberikan kesehatan ya, meskipun ya masih seperti ini, batuk-batuk. Ya. Semoga kalian juga sehat, diberikan rezeki yang barokah sehingga kita bisa mengkaji kajian kita sebagaimana waktu-waktu yang lalu. Itu dari aku. Sampai ketemu nanti insya Allah petang ya, senja ya. Dan insya Allah tidak ada, kemarin Gerah itu pulang malam. Aku nggak bisa render. Yang bisa render Gerah itu akhirnya terunggah, itu berhasil terunggah baru jam 8:30. Berarti teman-teman kita yang di Indonesia Timur sudah masuk 9:30, sudah malam. Ya. Ya itulah, masing-masing ada kesibukan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.